terima kasih. Nama saya Paulus Aprilianus Sole, NIM 21110104, kelas C, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari SSD dan HDD. Yang pertama, perbedaan dari segi cara kerja. Cara kerja SSD dan HDD menjadi perbedaan paling mendasar yang bisa ditemukan. Jika HDD yang selama ini kita gunakan memanfaatkan perpaduan antara sistem mekanik dan elektrik sebagai komponen penunjang performa, maka SSD lebih mengarah ke sistem full elektrik tanpa ada part yang bergerak ketika proses penulisan maupun pembacaan data. Ibarat data, cara kerja SSD mirip seperti prosesor transfer data yang biasa kita temukan di micro SD, RAM, atau USB flash disk, sedangkan cara kerja HDD lebih menyerupai floppy disk atau disket. Yang kedua, perbedaan kecepatan baca dan tulis data. Bicara soal kecepatan baca dan tulis data, solid state drive atau SSD lebih bisa diandalkan karena mampu unggul hingga 8 kali lipat dari kecepatan baca dan tulis yang dimiliki HDD. Bahkan, sektor kecepatan bisa dibilang menjadi faktor paling krusial yang membuat pengguna mau beralih ke HDD ke SSD secara sukarela, meski harus menyisihkan budget ekstra. Yang ketiga, perbedaan ukuran dan bentuknya. Perbedaan ukuran bisa dilihat dari segi ukuran dan bentuk, di mana HDD memiliki dimensi lebih besar dari SSD. Jadi, bagi Anda yang ingin memiliki media penyimpanan ringkas sekaligus berperforma tinggi solid state drive, SSD bisa menjadi jawaban yang tepat untuk mengakomodir kebutuhan Anda. Yang keempat, perbedaan antara SSD dan HDD dari segi komponen. Berbeda dengan hard disk yang di dalamnya terdiri dari motor penggerak serta piringan cakram yang berputar ketika digunakan, solid state drive atau SSD hanya terdiri dari microchip, integrated circuit atau IC, serta sejumlah komponen elektronik seperti kapasitor sebagai penyimpan arus dan tegangan. Yang kelima, perbedaan HDD dan SSD dari segi fragmentasi. Fragmentasi merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu ruang kosong di dalam media penyimpanan yang timbulkan akibat adanya penghapusan atau perubahan data. Pada awalnya, proses pengisian file di dalam hard disk sendiri otomatis akan tersusun rapi dan saling beruntun. Namun seiring waktu berjalan, susunan file tersebut akan menjadi berantakan akibat adanya perubahan. Dan jika kondisi di atas terus terjadi, akibatnya kinerja HDD akan semakin menurun. Hal tersebut tidak akan pernah terjadi di solid state drive atau SSD karena seluruh data sudah disimpan ke dalam chip flash. Yang berikut, perbedaan dari harga SSD dan HDD. Karena masih tergolong sebagai teknologi baru, solid state drive SSD memiliki bandrol harga yang lebih mahal dibandingkan dengan hard disk drive atau HDD. Perbedaan harga antara SSD dan HDD ini bahkan relatif nyamplong, di mana untuk harga SSD berkapasitas 250 GB bisa setara dengan harga HDD dengan kapasitas sebesar 1 TB. Yang terakhir, perbedaan SSD dan HDD dari efek yang ditimbulkan. Perbedaan dari segi penerapan teknologi otomatis memberikan efek eksternal berbeda antara SSD dan HDD. Para pengguna PC maupun laptop yang bertenaga HDD tentu sudah sangat familiar dengan suara berisik yang ditimbulkan dari komponen mekanik. Sementara laptop yang sudah menggunakan teknologi SSD jauh lebih pelan dan tidak cepat panas karena tidak ada komponen
Berikut adalah perbedaan antara prosesor Core i9 dan prosesor Ryzen 9. Dalam adu cepat CPU speed, Intel Core i9 mencapai 18 kali 3 GHz, sedangkan untuk Ryzen 9 mencapai 16 kali 3,5 GHz. Untuk CPU threads, Intel Core i9 mendapatkan skor 36 dengan semiconductor size 14 nm. Terminal Design Power TDP 165W PCI Express atau PCIe versi 3 dan CPU temperatur 8 derajat Celcius. Sedangkan untuk Ryzen 9 mendapat skor 32 dengan semiconductor size 7 nm, Terminal Design Power TDP 150W PCI Express version 4 dan CPU temperatur 95 derajat Celcius. Kedua desktop prosesor ini sudah mendukung 84 bit. Sayangnya, keduanya masih belum mendukung integrated graphic dan ECC memory. Untuk fiturnya sendiri, Intel Core i9 sudah mendukung dynamic frequency scaling, AIS, dan hardware assisted virtualization, hyperthreading teknologi, AVX, NX bit, NMX, FMA 3, F16C, Intel Quick Sync Video. Sedangkan untuk Ryzen 9 sudah mendukung dynamic frequency scaling, AES, hardware assisted virtualization, AVX, NMX, FMA 3, F16C. Dapat disimpulkan bahwa desktop prosesor Intel Core i9 memiliki lebih dari 4 CPU threads, 9,9 MB L2 cache lebih besar, lebih 0,5 MB core L2 cache per core, lebih 2 memori melalui channels, memiliki dynamic frequency scaling, memakai hyperthreading teknologi, memiliki NX bit, dan memiliki Intel Quick Sync Video dibanding dengan desktop prosesor Ryzen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa baik desktop prosesor dari Intel maupun AMD memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga desktop prosesor dari kedua perusahaan tersebut memiliki keunikannya tersendiri. Baik, selamat malam. Nama saya Paulus Aprilianus Sole, NIM 21110104, kelas C, Prodi Sistem Informasi Strata 1. Di sini saya akan melakukan simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Tracker. Alat-alat yang kita sediakan yaitu 2 buah PC server, ya, 2 buah. Fungsi utama dari PC server ini adalah melayani dan bertanggung jawab penuh terhadap permintaan data dari komputer klien. Fungsi server juga untuk mengatur hak akses ke dalam jaringan yang bisa digunakan oleh komputer klien. Kemudian 6 buah komputer, 1, 2 buah laptop, 1 buah
smartphone, satu buah tablet, satu buah access point. Nah, fungsi dari access point ini adalah untuk menyalurkan jaringan ya, untuk sebagai pemancar sinyal internet. Tujuan fungsi dari access point ini. Kemudian dua buah switch, Fungsi dari switch adalah sebagai penghubung sejumlah perangkat komputer demi dapat melakukan pertukaran paket serta meneruskan data ke berbagai perangkat tujuan. Kemudian satu hoops. Fungsi dari hub adalah memungkinkan Anda menghubungkan beberapa PC ke satu jaringan. Kemudian setelah semuanya sudah lengkap, maka kita atur dulu. Kemudian kita mulai memasang kabelnya. Ya. Seperti biasa, jika Anda bingung, Anda bisa menggunakan logo petir ini untuk mempermudah Anda. Ya, dari server ke switch kita menggunakan kabel strike, dan dari switch ke switch kita menggunakan kabel cross. Dari switch ke hub kita menggunakan kabel cross. Dari hub ke komputer, ya, kabelnya strike. Lakukan berulang. Ya, dari hub ke laptop juga kabelnya strike ya. Switch ke komputer, kabelnya strike. Ya. Setelah seperti ini, kita akan mengatur IP-nya, yaitu kita atur IP di servernya. Kita klik, kita ke desktop, IP configuration. Di sini seperti biasa kita menggunakan IP utamanya 192.168.1.1. Enter saja, langsung otomatis ya yang di bawahnya. Kemudian kita jangan keluar, kita ke service, ke DHCP. Kemudian untuk servisnya kita on. Kemudian di sini kita klik 2 karena jika server ini sudah memiliki IP 1.1, maka dari 2 sampai 255 akan terhubung secara otomatis. Di sini kita menggunakan IP-nya 192.168.1.1. Kemudian jika sudah, tinggal klik save, maka akan muncul seperti ini. Berarti kita tinggal close. Kemudian untuk mengatur IP PC-nya, kita tidak perlu mengatur IP-nya lagi. Yang perlu kita lakukan adalah mengklik DHCP, maka otomatis langsung terhubung. Successful berarti. Lihat perangkatnya 2 ya. Satunya yang di server, ya berarti mengikuti 2 ini. Kemudian mengatur yang sama untuk berikutnya. Klik DHCP, ya otomatis
Lakukan sampai selesai. Ya. Ya, kita lakukan sampai selesai. Ya. Ya. Dan untuk laptop juga sama ya, karena mereka masih satu server. Ya. Jika semuanya sudah, maka kita coba mengirimkan pesan dari sini. Kita coba ke yang satu switch dulu ya. Apakah berhasil? Ya, successful, berarti berhasil ya. Dan kita coba dari sini ke sini. Ya, berhasil juga. Coba dari sini ke sini. Ya, berhasil juga. Coba kita simulasikan dia dari sini ke sini. Klik simulasi, terus play. Apakah berhasil? Kita menunggu. Kenapa di sini tandanya X tadi dua ini? Karena ini tidak mendapat perintah ya untuk mengirim ke komputer yang ini. Jadi tidak apa-apa, wajar dia X. Karena hub itu fungsinya kan dia membagi semua ke komputer. Jadi tidak apa-apa. Ya, centangnya hijau berarti successful ya, berhasil. Berarti untuk simulasi yang pertama kita berhasil. Kita akan melakukan simulasi yang kedua. Ya, coba kita tarik kabel dari server ke, pastikan berwarna hijau, artinya terhubung. Dan ya, kita bisa lihat laptopnya belum ada sinyal ya, karena maka kita bisa ganti ininya. Kita matikan dulu, kita ambil ininya, dan kita ganti yang di sini. Kita ambil yang ini, terus kita coba hidupkan. Ya, sudah ada sinyalnya ya, berarti sudah terhubung. Dan kita akan melakukan pengaturan IP seperti yang di simulasi yang pertama. Ke desktop, IP utamanya 192.168.1.1. Otomatis akan terhubung. Kita ke service, klik DHCP. Service-nya kita on kan. Kemudian default gateway-nya kita ketik IP-nya. Kemudian seperti yang tadi, ini juga kita ganti 2 sehingga berikutnya bisa mengikutinya, 3, 4 dan seterusnya. Kita klik save. Kemudian kita close. Untuk smartphone-nya ya sudah ya, 2. Untuk laptopnya 3, otomatis terhubung ya. Dan untuk tabletnya 4, dia otomatis langsung terhubung. Kita coba kirim pesan dari server ke smartphone, sukses. Dari server ke laptop, sukses. Dari server ke tablet, sukses. Dari smartphone ke laptop, sukses. Dari laptop ke tablet, sukses. Ya, kita coba melakukan simulasinya.
dari server ke tablet. Saya tunggu. Ya, tidak apa-apa jika ini tandanya X, karena kita tidak memberi perintah untuk mengirim ke smartphone dan laptop. Ya, successful, berarti simulasi kali ini juga berhasil. Baik, terima kasih, hanya itu saja simulasi dari saya. Saya mohon izin. Terima kasih.